Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ivan Ahmad Gufron selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Umum dan teman-temanku yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, berdirinya kami di sini sebagai kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Anis Dalfiani, sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan juga ada Nada Safaria Susilawati sebagai pemateri pertama, dan juga ada Muhammad Ibadah Syakur sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah filsafat yang berjudul ontologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Safaria Susilawati, NIM 2214154. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama pengertian ontologi, di mana secara bahasa ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dan ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan mungkin yang ada. Menurut Jujun S. Surya Sumantri menjelaskan bahwa pokok dari permasalahan yang menjadi objek kajian dari filsafat awalnya meliputi logika, etika, metafisika, dan politik yang kemudian banyak berkembang hingga menjadi cabang-cabang dari filsafat yang mempunyai bidang kajian lebih spesifik lagi yang kemudian disebut sebagai filsafat ilmu. Adapun kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam berbagai menjadi dua, yaitu yang pertama ada objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan sebagainya. Yang kedua ada objek ilmu yang bersifat non-materi. Berlawanan dengan objek materi, pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud ruh. Baik, mungkin saja materi itu materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik ontologi. Adapun karakteristik dari ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Yang kedua, adanya konsep pengetahuan empiris dan tidak ada konsep wahyu. Yang ketiga, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral. Yang keempat, menghargai asas verifikasi atau pembuktian, eksplansif atau penjelasan, keterbukaan, dan dapat diulang kembali, skeptisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Yang kelima, mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif serta logika ilmiah. Terus, berpikir kritis. Pandangan umum filsafat dalam kaitannya dengan sains adalah menjadi komentator sains tentang makna atau landasan dan klaim tentang teori ilmiah serta metodologi sains filsafat. Menurut pandangan ini akan membantu untuk memahami ilmu pengetahuan dan cara kerjanya dan beberapa bagian dari filsafat, misalnya logika.
logika induktif, epistemologi terkait dengan statistik, dapat berkontribusi dalam beberapa cara untuk metodologi ilmu pengetahuan. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari ontologi. Menurut Foucault, tujuan dari ontologi kritis adalah untuk mengkritik diri melalui analisis historis dari batas-batas yang dikenakan pada kita. Sebuah ontologi kritis mencoba untuk menganalisis beberapa kategori pemikiran, beberapa institusi, dan beberapa imperatif budaya yang ditetapkan sebagai kebenaran dan untuk menyelidiki apa yang dikategorikan sebagai yang berkuasa. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan baik di depan manusia menjadikan para filosof berupaya membangun pola pikir yang logis dan juga sistematis terkait dengan kajian suatu ilmu pengetahuan. Kajian tersebut kemudian mendorong lahirnya filsafat ilmu, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas ilmu itu sendiri. Dengan demikian, lahirlah berbagai cabang ilmu pengetahuan tanpa terkecuali dalam bidang ilmu sosial dengan berbagai cabang ilmu di dalamnya. Dalam pembahasannya, ontologi fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Baiklah,